Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Maidi, channel pendidikan. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara kita membuat buku digital dengan Heizin Flipbook. Ini sangat bagus sekali, sangat membantu sekali untuk guru-guru untuk memberikan buku handbook digital kepada anak-anak kita, ya. Siapa tahu ada anak-anak kita di kelas ada yang kadang-kadang sifatnya introvert, sehingga untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, kadang-kadang anak introvert ini senang belajar sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, kita perlu juga memberikan dia mungkin buku elektronik atau buku digital, sehingga dia bisa belajar sendiri di rumah. Karena kadang di kelas mereka tidak suka menampilkan diri. Itu sifat anak introvert, berbeda dengan anak extrovert. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita sebagai guru agar kita dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar anak. Seperti apa sih bentuk buku digital ini? Ini akan saya lihatkan contohnya, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh buku digital yang saya buat, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini untuk bahasa Inggris kelas 7 bab 3, ya. Seperti ini. Jadi ketika kita klik ini, akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya. Ini keren sekali. Nah, jadi ini bisa kita share ke anak-anak sehingga nanti dia bisa belajar, ya. Ini di zaman teknologi, ya. Kita hidup di kodrat zaman yang serba teknologi digital, era digital, hingga kita pun dituntut sebagai guru untuk bisa terampil melakukan inovasi dalam proses pembelajaran murid-murid kita. Salah satunya mungkin membuat buku digital seperti ini. Ya, jadi diklik, keren teman-teman. Oke, tinggal diklik, ya, dia akan seperti buku. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang, teman-teman. Silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Baik teman-teman, langsung saja saya akan jelaskan tutorialnya. Ini sangat mudah sekali, cuma 5 menit jadi, ya. Ini kita bisa mendesain buku digital atau membuat flipbook, ya, buku digital seperti ini, buku elektronik seperti ini dengan Canva. Caranya ya kita buka Canva dulu, ya teman-teman. Oke, di sini Canva. Nah, di sini saya sudah buat LKPD. Ini LKPD yang sudah saya rancang, ya teman-teman. Jadi dibuat dulu LKPD-nya, ya. Ini LKPD yang sudah saya buat, yaitu terdiri dari 10 halaman LKPD-nya. Nah, sekarang ini bisa kita buat dalam bentuk kita buat flipbook-nya atau buku digitalnya, ya. Caranya yaitu pertama klik bagikan, ya, di pojok kanan atas. Kemudian setelah itu turun scroll ke bawah, klik lainnya, ya, cari Heizin, ya, Heizin. Nah, ini Heizin di sini, ya. Silakan diklik ini. Oke. Nah, ini semuanya ada 10 halaman, ya. Jadi semuanya akan kita desain menjadi buku digital. Jika sudah dicentang semuanya, ini kita buat selesai. Klik selesai. Kemudian klik simpan. Kita tunggu proses loading.
Jika sudah muncul tampilan seperti ini bisa kita lihat ya. Ini bisa diklik lihat di hidden flipbook. Klik. Ya, kita tunggu, masih dalam proses. Kita close. Masih proses loading, teman-teman. Nah, ini dia buku digital yang rencananya bisa kita bagikan ke anak didik kita. Kemudian kita klik yang ini, tanda yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin mau kita buat judul ya. Klik aja title. Misalnya judulnya di sini adalah LKPD. Subtitlenya kita kasih aja lembar kerja siswa. Silakan terserah teman-teman deskripsinya, bahasa Inggris SMP kelas 7 bab 3. Oke. Kemudian jika sudah, kita tutup ya. Nah, dia akan muncul di sini titlenya ya. LKPD lembar kerja siswa bahasa Inggris SMP kelas 7 bab 3. Nah, untuk lembar efeknya kita klik di sini. Nah, di sini artinya dia setiap bergerak ada soundnya ya, teman-teman. Nah, jadi dari kanan ke kiri ya. Ini kalau ini dihilangkan, maka tidak akan ada sound atau bunyi ketika lembar dibuka. Tapi saya lebih suka ada bunyinya, jadi kita klik saja hijaukan. Udah, kita close. Kita cek. Nah, gitu ya. Nah, kemudian oke, masih pick effect ya. Misalnya lagi. Oke. Backgroundnya mungkin mau diganti. Backgroundnya ini diklik aja background. Nah, ini adalah backgroundnya. Silakan dipilih mana maunya ya. Mau image, mau menggunakan background dari image, atau mungkin warna ya. Mau background warna boleh. Misalnya backgroundnya mau diganti pakai background warna hijau. Nah, dia akan warna hijau backgroundnya. Kalau diganti pakai warna hitam, dia akan hitam backgroundnya. Oke, saya suka yang warna hijau. Nah, ini backgroundnya sudah berubah menjadi hijau ya. Kemudian di sini logo ini tidak perlu ya. Misalnya kontrol ya. Nah, di sini kontrol ini, di sini ada kata download. Misalnya kita mau taruhkan tombol download biar orang bisa mendownloadnya, bisa tambahkan saja tombol download. Nah, dia akan muncul tombol download di sini. Jadi cukup klik ini bisa langsung di-download sama orang lain. Kemudian bisa juga kita tambahkan logo share, misalnya tombol share. Oke, muncul tombol share ya. Kalau mau memunculkan naruh tombol print juga bisa. Nah, jadi sehingga nanti orang kalau mau ngeprint langsung ngeprint dari sini bisa ya. Tapi di sini saya tidak mau tambahkan ya. Tombol download juga enggak saya tombol download saya matikan ya. Jadi tombol share bisa kita taruh, jadi biar mudah share-nya ke orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian di tabel konten, oke, ini tidak perlu ya.
Nah, jadi bisa kita cek ya teman-teman. Eh, nah, ketika kita ingin mengganti model di page effect ya, kan di page effect ini, misalnya kita mau ganti model gayanya misalnya seperti album, bisa kita klik aja album. Oke, kita cek ini kalau dia seperti album. Oke, itu. Nah, jadi ini kalau dia seperti album. Kalau misalnya kita ganti dengan seperti slider, kita bisa cek ya. Nah, jadi seperti ini dia kalau dia seperti slider itu. Jadi kurang menarik ya kalau dengan slider ini. Nah, seperti ini dia kalau dia bermodel slider. Kalau misalnya ini silakan disesuaikan aja ya, sesuai mana yang lebih disuka. Saya lebih suka gaya magazine ya. Saya pilih yang magazine gayanya ya. Yang magazine itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah gini ya teman-teman. Nah, ini bisa kita bagikan ke siswa kita sehingga mereka bisa belajar sendiri di rumah ya. Caranya bagaimana? Bisa kita klik di sini share, klik tombol share atau bisa juga yang ini ya. Oke, karena kita sudah tombol klik buatkan tombol share ya, tinggal diklik yang ini share. Nah, ini bisa kita misalnya share di WA, bisa seperti ini. Seperti tinggal kita klik WA. Kalau kita share di Instagram, langsung ke yang ini, Telegram. Kalau di Instagram ya, jadi gimana di Facebook juga bisa di share di Facebook. Nah, jadi begitu ya. Atau bisa juga share itu lewat sini ya. Nah, caranya kalau lewat situ tinggal ini kita copy ya. Setelah di copy, udah masukkan saja ke WA. Misalnya kita cari WA kelas, mau kita share ke WA kelas siswa kita ya. Misalnya kita cari aja misalnya di sini. Oke, tinggal ditempel saja terus ya teman-teman. Misalnya ya. Misalnya ya ini kita mau share di grup kelas 7 ya. Tinggal ini ditempel kemudian dipaste. Kemudian dikirim. Nah, maka cukup dengan membuka link ini maka nanti mereka akan langsung terhubung ke apa namanya? Hizin kita. Flipbook kita. Begitu. Saya pikir ini udah, silakan dicoba. Mudah-mudahan ini
bisa bermanfaat untuk kita, ya, bisa membantu teman-teman guru untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar murid-muridnya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe untuk mendukung channel YouTube saya. Saya mohon maaf karena notebook saya masih tidak bisa untuk edit video, jadi saya rekam layar aja tanpa diedit. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa menampilkan video yang lebih bagus lagi dengan cara diedit. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.